Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engka. Mungkin teman-teman sudah ada yang kenal dengan saya. Ini saya akan berbagi pengalaman saya yang terbaru. Ada mungkin sekitaran 2 bulan yang lalu kejadiannya. Bukan cuma rumah aja sih, ini lebih tepatnya gang kami, Jalan Sejati Gang Delima yang diteror. Nah, diterornya ini saya nggak tahu ya, entah itu dia punya dendam dengan saya atau gimana, saya kurang tahu juga. Cuma yang pasti di belakang rumah saya itu sudah 2 kali mau dibakar. Kan sudah sempat nyala api itu, dan bekas lantai gosongnya pun ada. Nah, selama itu juga, selama 2 mingguan selama 3 hari itu kejadian kami diteror itu ya, kebetulan teman-teman di kampung itu akrab sama saya, jadi saya minta tolong sama teman-teman di kampung itu untuk jaga malam. Nah, jaga malam di malam pertama itu teman ngeliat memang ada yang lari dari belakang rumah saya. Nah, lari di malam pertama dilihat itu, dikejar nggak dapat. Di malam kedua diintai pun juga nggak dapat. Nah, puncaknya di malam ketiga. Di malam ketiga pas kebetulan saya di rumah, pulang jam 12 malam habis kerja. Saya nggak bisa tidur. Nah, di depan rumah itu ada temannya mungkin atau siapa, kita nggak tahu juga. Dia ngintai situasi di gang kami, di Gang Delima itu diintai. Saya telepon teman-teman yang lain, teman-teman kampung itu saya telepon semua, standby di depan rumah saya. Begitu standby di depan rumah saya, tidak lama, 30 menit kami ngumpul di depan rumah itu. Dari belakang rumah saya itu ada yang loncat. Nah, teman saya yang lihat itu loncat, kami kejar, kami kepung lah dari seputaran rumah itu, kami kepung itu tidak ketemu. Bahkan yang ganjilnya dan yang anehnya itu, belakang rumah saya itu kan ada bambu. Nah, di belakang bambu itu pada waktu kami kepung di belakang bambu hilang. Nah, hilang, keluar malah jadi kayak binatang. Nah, nanti teman saya tuh yang jelaskan tuh binatangnya apa, karena dia yang lihat binatang keluar jadi binatang itu, teman saya yang lihat itu. Jadi dia anunya itu, teman itu banyak yang lihat itu kejadiannya itu. Nah, habis itu nggak cuma sampai di situ aja, bahkan saat kami ngumpul selesai ngejar itu, rumah saya masih digedor.
Digedor, begitu dicek nggak ada, digedor lagi, kami cek nggak ada. Terus begitu itu sampai azan subuh baru berhenti itu malam itu. Nah, paginya saya bersihkan semuanya, saya tebang pohon bambu itu yang apa, dahannya mulai nyentuh ke tanah itu saya bersihkan, saya bersihkan, saya bakar. Dan ada pohon pisang itu ada 2 pohon pisang, 2 itu saya tebang. Nah, yang anehnya pisang pertama saya tebang jatuh, pohon pisang kedua saya tebang, parang saya mentul. Tuh, saya diam. Adalah saya ingat beberapa bacaan dari orang tua. Saya baca, baru mau ketebang pohon pisang itu. Nah, pas dibakar, kan kalau pohon pisang itu nggak bisa dibakar kalau baru ditebang. Nggak bisa dibakar. Nah, yang anehnya pohon pisang yang kedua pas saya bakar keluar darah. Nah, teman itu saksinya videonya. Teman itu sempat saya videokan pohon pisang saya tebang itu keluar darah, saya kirim ke teman. Jadi teman itu sempat ngeliat itu video pohon pisang keluar darah itu. Nah, habis itu sudah. Habis pohon pisang itu saya tebang, tenang sudah, situasi sudah mulai aman lagi, sudah alhamdulillahnya mulai tenang sudah sampai sekarang. Mungkin itu aja yang saya bisa ceritakan. Nanti yang lebih jelasnya teman saya tuh yang saksinya itu selama pengejaran 3 malam berturut-turut itu. Oke, terima kasih Mas sudah datang kembali di rumah saya, di tempat saya ini ya, untuk melanjutkan cerita yang baru ini. Jadi ini kan cerita baru Mas, masih hangat ini. Iya. Ini bulan berapa ini Mas? Itu kejadiannya 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu ya. Jadi bulan apa itu? Agustus. Perkira Agustus lah. Agustus. Ini kan mau masuk Oktober sudah ya. Iya. Agustus mungkin. Agustus kan Juli. Akhir Juli. Oh, akhir Juli mau masuk Agustus. Oke. Jadi kan Mas cerita di awal tadi kan sepertinya rumah Mas yang kan yang mau dibakar. Iya. Kenapa kok Mas beranggapan bahwa rumah Mas yang mau dibakar ini tadi? Atau memang orang ini sebenarnya mau bakar tempat yang lain, mungkin pas ke tempat Mas itu ke apa sih bahasanya, ketahuan kah atau gimana gitu? Kenapa masih bisa beranggapan kalau rumah Mas yang mau dibakar ini tadi? Karena kalau anggapan saya pribadi nggak tahu ya, entah itu dia punya dendam atau gimana dengan saya. Yang pasti kalau dibakar itu kan otomatis jadi pelebaran jalan nantinya. Di tempat saya itu. Bukan pelebaran jalan, lebih tepatnya pelebaran paret. Pelebaran paret ya. Iya. Tapi kalau kanan kiri ada juga tetangga atau jauh? Kanan kiri padat penduduk. Padat penduduk. Gang delima itu padat penduduk. Jadi kalau sampai kebakar rumah saya kan otomatis satu gang habis. Bukan cuma rumah saya pribadi aja. Oke Mas, jadi ini kita lanjut yang kalau tadi kan Masnya sudah bilang pada saat itu Masnya kerja ya? Iya. Jadi Masnya minta bantuan sama teman atau tetangga di situ? Tetangga ya, iya, untuk memperhatikan bagian rumah atau gimana pada saat itu? Bukan rumah sih, lebih tepatnya gang ya, untuk memperhatikan gang gitu ya. Iya. Oke. Jadi waktu malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu memang intensitas bahasanya tuh warga di situ memang benar-benar untuk menjaga, banyak yang ngelihat begadang lah bahasanya. Iya, banyak yang begadang kan. Bahasanya tuh gang situ aja kah atau gang-gang lain sebelah-sebelah? Enggak. Gang kami aja, gang delima itu aja. Gang delima aja. Iya. Jadi pas waktu itu Masnya kerja, baru setelah kerja itu pulang ya ikut jaga atau istirahat pas itu? Saya standby di rumah, Pak. Saya makan. Cuma depan rumah itu suara orang jalan itu kedengaran. Beda lah suara jalannya itu sama orang-orang dalam gang itu. Saya kan tahu semua itu. Gang delima ini jalannya itu tanah apa kayu, Mas? Semenan ya? Semenisasi. Oh, semenisasi ya. Kalau belakang rumah Mas? Kalau belakang rumah itu kan tanahnya punya orang. Enggak, bahasanya tuh tanah padat, tanah kering, tanah basah atau kayu? Bekas kebun gitu ya? Iya, bekas kebun. Jadi hari pertama itu bisa diulang lagi seperti apa Masnya lihat itu? Kalau hari pertama itu kan saya pas nggak ada di rumah.
istri aja. Nah, istri itu kaget malam bangun itu ada orang loncat dari rumah. Kan rumah saya panggung. Jadi kalau ada yang loncat kan getarannya rumah terasa. Terasa. Bagian depan atau belakang? Belakang. Belakang ya. Belakang rumah. Dan hari yang kedua? Nah, hari yang kedua jemuran. Cuma jaga aja. Iya, ikut jaga, cuma nggak ada kejadian apa-apa. Jadi kejadian apa-apa. Nggak Ya? ada kejadian apa-apa. Jadi yang pertama itu yang dengar bagian lompat ke belakang itu istri ya? Istri, Ya? iya. Kanan kiri tetangga nggak ada bilang apa-apa? Kalau tetangga kiri kanan itu malah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Pas yang bagian hari ketiga itu baru masnya pas off ya? Nggak? Pulang malam. Pulang malam? Pulang jam 12 saya. Nah, pas pulang jam 12 malam, teman-teman juga ada ngumpul semua nih ya? Ada ngumpul semua. Nah, jadi teman yang ngelihat orang atau loncat gitu tadi masnya cerita? Nggak ada yang lihat. Teman itu ngelihat ada yang loncat dari belakang rumah. Loncat lagi seperti Loncat hari lagi. pertama gitu ya? Seperti hari pertama. Larinya ke belakang kebun. Larinya ke belakang kebun, kami kejar ke sana. Begitu ngejar, jadi kan belakang rumah itu bekas kebun itu ada paretnya. Anak sungai kecil lah, modelnya kayak gitu. Ya. Jadi kami kejar ke sana, dia nyebrang loncat ke sebelah. Jadi itu masnya itu benar-benar ngelihat realnya itu bukan mas aja, teman-teman juga ngelihat ada orang pada saat itu, ada wujud pada itu ya? Iya, teman ngelihat semua. Ngelihat semua ya? Ngelihat semua. Berapa orang pada hari ketiga itu yang ngelihat atau ngejar itu? Banyak mas, mungkin 8-9 orang ada kami ngejar ngepungin. Itu mereka ngelihat semua ya? Ngelihat semua itu. Dan yang dikejar itu lari? Kalau mau dibilang lari, kayak nggak lari. Kayak nggak lari gitu ya? Tapi loncat-loncat gitu nah. Tapi anggaplah dari 1 sampai 100% masnya ngelihat wujudnya ini sampai 100% lah, kelihatan bener. Kalau saya nggak sampai 100%, paling 90. Kayak, tapi 90%. berarti agak jauh ya dari mas pandangannya? Iya. Kira-kira 15-20 meter dari pandangan? Nggak sampai. Nggak Mungkin sampai. sekitaran 4 meteran aja Oh, dari dekat pandangan. berarti ya? Iya. Deket banget berarti ya? Dekat. 4 meter ya? 4, Cuma 5 meter kondisinya lah. Gelap. gelap. Gelap gitu. Nah, jadi pencahayaannya kurang. Jadi cuma 90% aja saya yakinin ini orang. Ini orang ya? Orang. Bukan wujud apa wujud-wujudan bukan, tapi jelas orang itu ya? Bukan, ya. Kalau sosok jelas laki-laki? Jelas laki-laki. Badan gemuk? Badannya seperti saya. Oh, kurus gitu ya? Kurus. Cuma yang bedakan dia pakai topi. Pakai topi? Topi itu saya ngeliat jelas. Topi jelas, hitam, Topi itu merah? jelas. Topi itu warna hitam. Hitam ya. Tinggi sama kayak Mas atau lebih pendek? Agak pendek dari saya. Agak pendek. Warna kulit? Kalau warna kelihatan. kulit nggak kelihatan, Karena kan dia gelap pakai gitu jaket. ya. Satu dia pakai jaket, kedua gelap. Pas waktu ada anak ke sungai ini sama bambu duluan mana? Dia Atau dia loncat, sempat ngeloncat dulu ke anakan sungai? loncat dulu ke anakan sungai. Kami kepung ke sebelahnya. Di sebelahnya dia loncat lagi, Balik lagi? balik lagi ke tempat bambu itu. Nah di bambu itu di belakang rumah saya turunin, saya kepung berdua sama teman itu hilang. Jadi anggaplah 8 orang ini tadi jelas ngelihat orang itu loncat ke anakan sungai. Iya. Habis Mas ikut loncat juga, dia balik lagi. Balik lagi. Atau nggak lari ke sana nggak, tapi balik lagi Nggak, gitu ya? balik lagi. Balik lagi, terus ada bahasanya lingkaran bambu ya kan? Ada lingkaran bambu, dia masuk ke bambu itu tadi. Masuk ke bambu itu. Nah pas waktu masuk ke area bambu ini, yang ngelihat Mas aja apa sama-sama teman-teman Mas? Ada teman saya yang ngeliat juga. Nggak cuma saya aja, ada teman saya. Tapi yang Mas bener lihat pada saat itu ya? ngeliat betulan. Masuk ke dalam Masuk ke dalam bambu. Masnya tidak beranggapan bahwa orang yang tadi masuk ke bambu terus lari kemana gitu? Nggak kelihatan gitu? Nggak ada, karena kebun itu kan buntu. Oh, agak bersih gitu modelnya? Iya. Jadi buntu sudah. Cuma buntu terpisah anak sungai itu aja. Kalau ada bayangan atau lari itu suara kedengaran, Pasti bayangan ketahuan. kelihatan gitu ya? Pasti kelihatan. Oke. Jadi pas waktu ketika itu sudah dikepung bambu itu, ya kayak mana? Kan nggak mungkin langsung maju semua kan di center-center Enggak, atau saya gimana? berdua aja. Berdua sama teman, yang lainnya nyenterin dari jauh. Dari seberang anak sungai itu. Nyenterin, saya berdua sama teman saya ngepungin di situ. Saya dari depan, teman dari belakang. Begitu kami pukul bambu itu, saya bawa balok, saya pukul bambu itu, hilang orangnya. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama Baru sekali. teman yang sungai itu ngepung lagi berarti? Nggak ada gitu? Nggak ada. Kami cariin nggak ada. Nah teman yang ngikut saya ngepung tadi, ngelihat dia keluar jadi binatang. Tapi nggak kasat mata gitu saya? Kelihatan dengan mata telanjang kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Tapi berubahnya jadi sosok apa yang temannya Mas lihat itu?
Kadal dibilang. Kadal ya, kecil banget ya. Kalau dibilang kecil, tanggung lah, Tanggung. kurang tanggung. Cuma Tapi ngelihat larinya cepat, nggak sempat apa gitu bahasanya. aneh. Nah, itu Aneh teman maksudnya. itu yang lihat dia larinya kayak apa, berenangnya nyebrang sungai itu kayak apa, teman tuh yang lihat semuanya. Oh, dia nyebrang sungai baru berenang gitu ya? Iya. Ya setelah kejadian hari ketiga itu ya nggak ada lagi. Habis itu sudah nggak ada lagi. Situasinya tenang, alhamdulillah. Jadi masnya meyakinin sosok ini apa ya bahasanya? Bukan kah? Bahasanya apa ya? Maling kah? Atau bahasanya ingin cari sesuatu tapi pengennya malah ngebakar daerah situ? Gimana menurut pandangan masnya? Kalau maling kan di hari pertama otomatis sudah dirampok rumah saya. Karena loncat tadi itu ya? Iya. Kalau dia maling. Nah, saya jadikan asumsi saya cuma satu, punya dendam pribadi selama dulu bujangan dengan saya atau gimana. Oke. Jadi setelah hari ketiga nggak ada lagi ya? Habis Jadi, hari ketiga nggak ada lagi. hal itulah yang meyakini Mas bahwa orang ini ada sesuatu keinginan ya terhadap Mas atau keluarga Mas ya? Iya. Karena hari pertama ngeloncat, hari ketiga juga loncat gitu. Iya. Oke. Dan ini nanti akan ditambah dengan teman Mas yang Iya. akan menyampaikan cerita yang tadi Mas. Iya. Jadi dia yang tahu semuanya itu Oke. kejadian itu. Oke, saya rasa cukup Mas, kita akan kasih kesempatan buat teman Mas yang akan menceritakan. Iya, Terima boleh. kasih Mas ya. Ya sama-sama. Mas. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan Mas, nama Mas siapa, tinggal di mana? Nama saya Ardiansyah, tinggal di Gang Delima Utama di RT 17. Oh sama kayak Mas NK ya? Sama-sama Engka. Kalau rumahnya lebih dekat apa jauh sama Mas NK? Sekitar 50 meter dari Oh rumah. dekat. Jadi anggapannya sudah dekat banget sama Mas NK ya? Iya. Jadi pada hari pertama itu Masnya itu sudah dimintai bantuan kah atau pas hari ketiga? Hari pertama sudah diminta bantuan, Mas. Jadi gimana? Jadi ceritanya gini, kalau saya lihat itu memang itu kan mau pembesaran paret nih. Nah, saya tidak tahu otomatis dia kejadiannya apa dengan Mas Engka semasa dia masih muda atau sebab istri, dendam pribadi atau yang lain. Yang jelas saya lihat dengan sosok laki-laki dengan kurus tinggi, bertopi. Ya pas hari ketiga tadi ya? Hari ketiga. Nah, hari pertama tuh saya lihat Mas lihat Engka juga. lagi kerja. Oh. Nah, saya yang ngasih blok, saya yang mengarahkan anak-anak teman-teman semua ini. Nah, hari kedua gitu juga. Jadi pas hari pertama ini Mas Engka duluan kah yang datangi Mas atau Mas mendatangi untuk Mas Engka untuk cerita? Dia sempat nelpon saya minta bantuan karena kan dia posisi kerja. Nah, jadi saya yang bantu karena peribahasanya kalau dia memang membakar rumah, peribahasanya kena juga imbas rumah saya. Semua Karena ya, kan dekat. karena padat ya? Karena padat penduduk di RT 17 ini di Gang 5 ini. Mas Engka tahu dari istri langsung ditelepon gitu kan? Iya, saya ditelepon istri. Oh langsung ditelepon istri ya? Jadi Masnya langsung calling bubuhannya di sana? Iya, langsung telepon teman-teman di sana. Jadi pas waktu hari pertama itu setelah rumah ini diloncatin sama sesosok ini kan istrinya nelpon Mas Engka nih. Iya. Mas Engka nelpon Masnya untuk ngeliatin daerah situ. Jadi pas hari pertama setelah kejadian rumah itu diloncati oleh orang ini nggak ada kejadian apa-apa sampai subuh di hari pertama? Hari pertama itu sebentar aja Mas, sekitar jam 2. Nah, jadi sekitar istrinya Engka itu teriak, Engka datang, dia balik, saya yang datang, saya kelilingi di pohon bambu, saya lihat memang ada sesosok memang, cuma ada kelihatan. So, kelihatan Nah, bayang gitu. sepertinya nih orangnya orang berilmu, bukan orang sembarangan. Nah, jadi saya senter, saya tinggal kembali, datang lagi. Jadi bahasanya itu Masnya nggak bisa ngeliat 100% kayak cuma bayangan-bayangan gitu aja dekat bambu. Iya, hari pertama. Jadi anggapannya gini Mas, kalau Masnya berbicara seperti itu, menurut Mas orang itu nggak pergi, dia cuma memantau aja. Memantau aja, dia ndak pergi. Terus gimana Mas kalau di hari keduanya? Hari keduanya gitu juga. Hari keduanya ya lebih ekstrim ya, karena istrinya yang Mas Engka teriak, karena saya posisi di depan gang ini, dudukan, bunyi buang gitu. Jadi saya datangi, orangnya tuh modelnya kayak apa ya, berbentuk manusia tapi berubah jadi binatang. Lari cepat betul. Saya kejar, saya blok lagi, hilang lagi.
Itu hari kedua ya? Hari kedua. Ya? Iya, belum hari Mas ketiga. Engka nggak ada itu di hari kedua ya? Belum ada. Cuma ada dia sebentar pulang dia balik lagi kerja. Jadi yang hari kedua itu dilemparnya seperti apa maksudnya rumahnya itu? Rumahnya tuh jendelanya dibuka gini, Mas. Oh, istrinya berbicara seperti itu? Iya, karena saya dengar sendiri. Oh, Saya depan rumahnya sekitar 15 meter dari rumahnya itu. jadi memang dijaga memang daerah Sampai pagi, sampai jam 5 saya jaga itu. Berapa teman Mas yang itu? Sekitar 8 orang. 8 orang sama juga ya? Nah, 8 orang, ya? jadi di saat kejadiannya kedua itu, jadi saya sempat blok dari arah utara, barat itu saya blok sudah. Cuma nempel aja, hilang dia. Nggak ada sosok. Dan kejadian ketiga baru Bentar, Mas, ya sebelum kejadian ketiga. Jadi jelas ini istri itu teriak pada saat itu ya? teriak, minta tolong. Kalau Mas Engka istri di rumah sama siapa? Sama anak-anak aja. Sama anak-anak aja ya. Jadi pas beliau ini teriak saja kah apa sambil keluar Mas istrinya Mas Engka? Teriak sambil keluar minta tolong. Keluar minta tolong. Jelas itu minta Jelas. Orang-orang semua dengar semua ya? Iya. Jadi dia ceritanya seperti apa istrinya pas di hari kedua tuh? Bilangnya ada yang buka pintu, ada yang gedor pintu, ada yang gedor jendela. gedor Jadi ya. posisi saya ini ya 15 meter. Termasuk ada Mas Engka juga di sana. Enggak, pas waktu digedor pintunya jendelanya tuh kedengaran lah sama Mas? Kedengaran saya nyaring betul. Suara di sana juga? Iya. Tapi habis itu bersamaan dengan istrinya teriak. Istrinya teriak. Habis itu baru di blok-blok liatin itu nggak ada siapa-siapa. Dari siapa? Kayak sosok-sosok gitu aja. Sosok aja. Nah, pas baru di hari ketiga itu di hari ketiga ini gimana Mas? Bubuhannya Mas Engka sama Mas ini ngelihat sosok ini loncat itu tadi atau istrinya lagi? Enggak, saya lihat sendiri. Oh, masih ngelihat. Jadi posisinya tuh bukannya manusia dengan potongan tinggi dan bertopi. Jelas itu Mas. Jelas. Ya? Dan kedua saya datangi masuk ke rumahnya Mas Engka, teriak istrinya itu. Saya datangi, ketemulah saya binatang berupa kadal, cuman tidak berbuntut, tidak berekor. Kalau Masnya bisa ngelihatnya itu bahasanya itu dari 1 sampai 100% itu lihat pandangan mata jelas itu berapa kira-kira? Berapa persen Mas yang lihat bentuk sosok kadal tadi ini? Kadal itu nyata Mas. Nyata Kelihatan. saya 100% saya lihat. Kelihatan dia. Kelihatan telak. Jalannya cepat ya. Cepat dia. Dan ke hari ketiga pun ada saya masuk di rumah orang kampung karena dia bilangnya mau curi katanya, padahal orang itu nyebrang gini aja dia. Jadi bahasa saya naik dan sloteng semua keluar semua warga itu, saya naik takut semua. Jadi model dia lompat gini, jalan gini hilang. Gitu ya. Hilang, cepat betul hilangnya. Tapi jelas Mas yang lihat Jelas saya lihat manusia belum jadi kadal. manusia Baru berubah jadi lari kadal. ke belakang rumah. Ke belakang rumah larinya tetap ke pohon bambu kembali. Jadi Mas waktu orang ini tadi ngelompati anakan sungai itu juga lihat Mas ya? Lihat. Jadi habis anakan sungai dia kembali lagi. Iya, cuma dia kalau gini di air itu ndak goyang. Nggak, maksud saya gini Mas, itu kan anakan sungai kan berarti kan ada punduk bagian sebelah sana, ada punduk bagian sebelah sini kan. Nah dia ngeloncat sebagian sana itu, setelah itu kenapa dia nggak lari ke sana lagi? Di sana tuh mentok buntu atau gimana? Buntu karena tertutup dengan kampung warga, rumah warga kembali. Jadi habis lompat ke anakan sungai, dia kembali lagi. Kembali lagi ke pohon bambu tuh. Ke bambu itu Mas Bambu. lihat? Lihat saya, karena kan saya di atas loteng. Oh masih di atas Di atas loteng. Mas Engkanya ngejar di pohon bambu, dia blok dikejar. Jadi kemudian yang bahasanya yang datangi ke bambu Mas Engka sama teman ini atau yang lain? Ada satu lagi. Oh bukan Mas yang ini. Mas yang ini di atas Dia di atas genteng. Oh, Masnya di atas genteng. Saya di atas genteng. Jadi Mas Engka sama satunya lagi baru gitu. Iya. Nah setelah Masnya, berarti Masnya jelas tuh ngeliat juga Jelas. manusia itu tadi ngumpet di bambu ya? Iya, jelas. Bambu ini diameternya seberapa sih Mas? Lingkaran besar ya? Besar. Rimbun. Iya. Itu dengan ukuran tanah mungkin 20 kali 20 itu. 20 kali 20 bambu. Iya Mas Engka? Nggak kebesaran? Itu luas tanahnya. Luas tanahnya. Nah, mungkin kalau diameter bambu itu ada mungkin 15 meteran. Dari 15 pokoknya rimbun lah. Diameter itu lingkaran semua Mas? Iya. Sampai 15. Satu bambunya itu ukurannya 15 cm. Oh, besar bener. Kelihatan jelas Mas dari atas gitu? Jelas saya kelihatan. Karena saya sendiri yang langsung di lokasi. Jadi pas waktu
Mas Engka mergokin sama temannya ini ke bambu tadi nggak ada sosok, Masnya turun langsung lihat juga? Iya, Atau tetap di atas? karena saya tetap di atas. Posisi saya lihat dia lompat berupa jadi binatang. Jadi larinya ke bambu, Mas Engka yang sebelah sana yang ngeblok. Nah setelah Mas Engka ngeblok ini kan ke bambu-bambu, Masnya tetap di atas atau turun? Saya ke bambu? tetap ke atas. Sebentar saya lihat situasi, saya kembali ke pohon bambu. Saya cari lagi. Iya. Dan Mas baru-baru masih menyebutkan orangnya pergi berubah jadi kadal gitu. Iya. Oh, jadi Mas yang lihat teman-teman Mas ada yang lihat juga Mas enggak? Cuma Mas ini aja yang lihat. Ada lagi yang Ada juga yang berubah gitu. Memang bentuk kadal jatuh tidak berekor dia. Kalau Mas berdua ini kan sudah lama di situ kan? Nggak sempat melihat wajahnya nih, apa sih anggaplah orang-orang situ kah atau gimana? lain. Lain. Lain orang situ lain. Lain. Kalau wajah tadi warnanya apa warnanya? Nggak kelihatan juga? Nggak kelihatan. Masnya dari Kalau atas juga nggak kelihatan? kalau saya tuh lihat sih kayak sawo matang aja kulitnya. Sawo matang aja. Cuma kurus tinggi, bertopi, cuma ditutup rapat topinya, nggak mau dilihatkan mukanya. Jadi kalau Masnya jelas di atas genteng, kalau dia keluar dari bambu tuh harusnya kelihatan ya? Iya. Harusnya kelihatan. Ya sebuta-butanya kita lah, kalau dia keluar kan ada bayangannya, ada gerak larinya, Pasti kelihatan. pasti kelihatan ya. Kalau Mas Engka sama Anu kan ya anggap satu jalur wajah sama mata kan, tapi Mas ini kan di atas genteng harusnya lihat. Jadi begitu teman saya nih resah, saya lihat begitu saya senter di rumahnya Mas Engka, nggak ada. Begitu saya senter di bawah kolongnya, kaki manusia larinya hilang cepat betul. Saya kejar, saya blok, nggak ada di pohon bambu itu hilang. Jadi setelah kejadian itu ya ngumpul udah berkesahan buahnya. Iya. Di hari ketiga tuh yang ekstrim betul Mas. Baru hari keempat tetap masih jaga. Hari keempat itu jaga, cuma nggak seperti hari. Nah ke hari keempatnya yang Mas Engka dibilang itu, selama dia dikasih video saya yang ditebang keluar darah itu akan reda. Kemungkinan mungkin orangnya mati ke apa, kita nggak tahu juga. Jadi habis itu hari keempat Mas ini tetap jaga lah gitu. Masih tetap Keberapa itu? saya selama ini Mas dari bulan 4 dari bulan 4 bulan puasa sampai ke bulan 9 ini hanya bisa tidur. Saya tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam. Pokoknya begadang sampai jam 5 terus. Jadi setelah kejadian itu ya nggak ada apa-apa lagi ya. Dan lagi Kalau Masnya meyakini itu ya tetap bahasanya ya manusia ya. manusia Yang punya kemampuan. kemampuan. Oke. Saya baru dengar soalnya berubahnya kadal ya. Kadal. Kadal tapi tidak berbuntut ya. Iya. Kalau Masnya ngeliat bisa reka ulang Mas, sebesar apa kadalnya? Sebesar kucing kah atau seperti kadal pada umumnya atau biawak? Seperti kadal ini kecil. Kecil. Kayak kadal biasa gitu enggak? Kecil lagi. Kecil lagi ya? Kecil lagi. Hampir kayak cicak, Pak. Kayak cicak? Kayak cicak. Tapi kayak seperti tekek. Oh, kayak tok. Agak gede sedikit dia. Cuma dia berlindung, bersembunyi. Bukan kadal bukan kadal seperti sewajarnya enggak. Oh, belakang rumahnya agak bersih kan Mas? Udah agak saya bersihin. Enggak pada saat kejadian itu atau rimbun atau gimana? Rimbun, pohon bambu tuh rimbun. Kan nggak ada waktu untuk nebangin waktu itu. Nah kalau kadalnya ini Mas yang lihat seperti apa Mas? Saya masih kurang apa sih bahasanya paham. Bagaimana masih bisa lihat kadal pada saat malam seperti itu? Ketika saya masuk di rumahnya Mas Engka, pas saya duduk di belakang, saya lihat sesosok kadal keluar dari rumahnya Engka ini. Oh, keluar. Tengah malam dan tidak ada kadal segitu keluarnya. Ini hari kedua. Hari ketiga itu, hari ketiganya itu, dia waktunya ekstrimnya ini. Enggak, maksud saya kan pas beliau loncatnya kan masih manusia Mas. Iya. Nah yang kadalnya itu kan bukan dari bambu itu tadi. Iya, habis setelah itu kan agak reda nih. Saya naik lagi kembali, saya lihat sesosok kadal Di bawah di rumahnya. di rumahnya Engka. Di bawah tadi itu ya. Iya, di atas sendiri. tangganya, di tangganya, bukannya di atas bawah lagi di tangganya. Makanya saya bingung kan kenapa tujuannya ke rumah Engka aja. Mas Engka aja ya tujuannya. Tapi setelah itu kadalnya nggak ada lagi. Hilang. Hilang gitu aja ya. Sampai sekarang ya udah nggak ada lagi Mas gangguan istrinya juga. Udah nggak ada. Karena selama ditebangnya Mas Engka yang pisang keluar darah itu jelas saya lihat sendiri itu dikasih videonya keluar darah segar. Kalau yang digedor-gedor itu tetangga juga dengar, yang selain Mas yang ini.
Kakaknya beliau dengar. Kakaknya dengar gitu. Iya. Karena kakak saya bersampingan aja rumahnya. Agak sebelahan rumah aja. Gedornya keras, debok. Iya, Bukan lemparan batu ya? bukan, Gedor ya? bukan. Gedor gini. Oke, oke. Dan diakhiri ya kebingungan ya sampai saat ini nggak ada Iya, hasilnya apa. ada hasilnya. Keterangan Nggak ada kelanjutannya apa-apa ya. Anu juga ini kayaknya gair yang jadi-jadinya. Iya, karena orang tidak sembarangan, orang berilmu gitu. Orang yang luar biasa. Nanggung dia mau ngerjainnya. Oke, saya rasa cukup Mas. Terima kasih Mas Engka sama siapa tadi? Mas Ardiansa. Mas Ardiansa. Mas Ardiansa ini juga punya beberapa cerita lah nanti mau disampaikan. Saya rasa cukup Mas. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.